Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 40. Bunyinya sebagai berikut. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada satu grup band yang hendak melakukan konser musik. Grup band itu terdiri dari beberapa pemain musik. Ada pemain gitar, pemain bass, pemain keyboard, pemain perkusi, dan tentu saja vokalis. Apa yang terjadi jika setiap pemain dalam grup band itu memainkan musiknya dengan tidak mengikuti aturan dan irama musik? Pastilah akan menghasilkan bunyi yang bising, kacau dan menyakitkan telinga bagi yang mendengarnya. Orang tidak dapat menikmati musik itu. Hal yang sama juga dapat terjadi dalam ibadah. Jika ibadah tidak berlangsung berdasarkan aturan dan kesopanan yang jelas, maka akan terjadi kekacauan. Ibadah itu tidak dapat dinikmati dan dihayati secara baik. Umat tidak mengalami damai sejahtera. Hal inilah yang terjadi dalam pertemuan ibadah jemaat di Korintus. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena pertemuan jemaat itu berlangsung dengan tidak sopan, tidak teratur dan tidak tertib. Tiap-tiap orang ingin menonjolkan karunia-Nya tanpa ada aturan dan kesopanan yang baik.
Rasul Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus menuntun umat bekerja, berbicara dan bersikap secara sopan dan teratur. Kita bisa bandingkan dalam ayat 40. Nah, saudara, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Korintus agar memperhatikan ketertiban dalam beribadah. Ketika jemaat Korintus sedang menghadapi masalah-masalah khusus mengenai kekacauan dalam pertemuan jemaat, Paulus lebih tegas lagi mengatur ibadah berkaitan dengan penggunaan karunia roh yang seringkali keliru di antara anggota jemaat. Jemaat di Korintus memakai karunia-karunia roh untuk menyenangkan diri dan kesombongan pribadi. Paulus menasihatkan agar semua karunia roh dan aktivitas dalam pertemuan jemaat harus dipergunakan untuk membangun. Sebab orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa mengontrol dirinya, bukan asik sendiri tanpa memikirkan orang lain. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan lebih mementingkan orang lain, karena itulah hakikat kasih, sehingga pertemuan ibadah tidak kacau. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya tidak berpusat pada dirinya sendiri, tapi berpusat pada Tuhan dan sesama. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bersedia dipimpin dan diatur agar tercipta damai sejahtera. Paulus menekankan soal kesopanan dan ketertiban. Paulus tidak melarang seseorang memiliki dan menggunakan karunia roh tertentu, namun penting untuk mengatur agar setiap karunia dapat digunakan bagi kepentingan membangun jemaat, sebab tujuan karunia roh ialah untuk membangun jemaat. Kita dapat belajar dari apa yang Rasul Paulus kemukakan, yaitu beribadah dengan sopan dan teratur, baik itu dengan liturgi yang tertulis maupun tidak. Ibadah yang berlangsung dengan sopan dan teratur adalah wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa heboh dan bersemangatnya suatu ibadah, semua harus dilakukan dengan penuh kesopanan dan keteraturan agar kita dapat menghadirkan damai sejahtera dalam jemaat. Mengatasnamakan pekerjaan roh tapi melupakan kesopanan dan keteraturan adalah sebuah kesesatan. Roh memang bebas berkarya, namun ia tidak akan bekerja bertentangan dengan sifat-sifatnya. Dia adalah roh yang teratur, dia adalah roh yang lembut, kekuatannya selalu dinyatakan di dalam keteraturan dan kelembutan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ibadah tujuannya bukan hanya soal menyanyi, memberi persembahan, dan mendengarkan firman Tuhan, tapi ibadah juga bertujuan untuk saling membangun, saling menguatkan antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Jika kita melakukan ibadah dengan motivasi ingin dilihat orang, ingin dipuji, atau mencari kepuasan sendiri, maka hal itu adalah dosa yang membuat ibadah kita kacau di hadapan Tuhan dan membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Milikilah aturan hidup yang benar, seperti kerendahan hati, memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri, dan terus menjaga diri tetap benar dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga ibadah kita tetap menyenangkan Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Ibadah merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Dalam ibadah Tuhan menyapa kita dalam kasih karunia-Nya. Ia berfirman dan menyampaikan hukum-Nya bagi kita. Kita beroleh pengampunan dosa dan mengalami berkat-Nya. Kita pun diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan misi Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Ibadah dan persekutuan kita merupakan sebuah persembahan. Ibadah merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah dengan karunia yang kita punya, bahkan ketika kita tidak sedang bertugas sekalipun. Di dalam ibadah, kita ikut bernyanyi,
berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan seterusnya. Apapun peran kita dalam ibadah, semoga kita tidak terjatuh dalam dosa kesombongan, karena yang patut dipermuliakan hanyalah Allah semata, bukan kita. Dan semoga kita mampu mempersembahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.